Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyapa teman-teman sekalian biqaulin ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang di Arbani Channel, sebuah channel yang membahas seputar bahasa Arab dari dasar yang mudah dipahami oleh pemula. Nah, kenapa kita penting mempelajari bahasa Arab? Karena bahasa Arab merupakan bahasa Islam. Ya, bahasa kita. Kalau kita mengakui bahwa kita seorang Muslim, maka harus akui juga kalau bahasa Arab merupakan bahasa kita. Yang kedua, bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Untuk mengetahui bagian inti dalam kemukjizatan Al-Quran, kita harus menguasai bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab merupakan sarana untuk mendalami agama Islam. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar aspek ibadah seperti sholat dan zikir menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, mari kita mempelajari bahasa Arab dari yang paling dasar. Nah, dalam mempelajari bahasa Arab ada instrumen yang harus kita pelajari, di antaranya adalah ilmu nahwu. Apakah itu ilmu nahwu? Secara sederhana dapat diartikan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan mempelajari ilmu nahwu dari level dasar berpedoman pada kitab Ad-Jurumiyah. Baik, kita mulai pembahasan kali ini dimulai dengan babul kalam atau bab kalam. Sebelum kita memahami apa itu kalam, dalam mempelajari bahasa Arab tentunya kita harus memahami apa yang disebut dengan lafadz. Lafadz ialah ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah atau dapat diartikan dengan susunan huruf-huruf hijaiyah yang menghasilkan suatu makna. Jadi selain dari yang tidak tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, maka belum disebut dengan lafadz. Contohnya adalah suara gonggongan anjing, suara kentongan, atau suara motor, dan lain sebagainya. Nah, lafadz yang merupakan susunan huruf-huruf hijaiyah yang menghasilkan suatu makna, jika makna yang dihasilkan tersebut bersifat tunggal, maka disebut dengan kalimah. Atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan sepatah kata. Contohnya ialah qalamun yang tersusun atas huruf qaf, lam, dan mim dan menghasilkan makna yang bersifat tunggal yaitu pena. Contoh lain, kitabun yaitu tersusun atas huruf kaf, ta, alif, dan ba yang menghasilkan suatu makna yang bersifat tunggal yaitu buku. Contoh lain, kursiyun yang bermakna kursi, qoma yang bermakna telah berdiri. Selanjutnya, jika kalimah disusun dan disandarkan dengan kalimah yang lain dan menghasilkan makna yang lebih lengkap, disebut dengan jumlah atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Contohnya, qoma zaidun yang terdiri atas dua kalimat yaitu qoma dan zaidun. Dalam hal ini berarti telah berdiri Zaid. Jumlah tersebut sudah dapat memberikan makna yang lebih lengkap dibandingkan jika hanya sepatah kata saja. Misalkan, qoma, telah berdiri. Apanya yang telah berdiri? Zaidun. Ada apa dengan Zaid? Jika sudah tersusun keduanya akan memberikan makna yang lebih lengkap. Qoma Zaidun. Oh, maksudnya Zaid telah berdiri. Nah, dalam jumlah terdapat yang disebut dengan kalam. Setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut dengan kalam. Yang pertama ialah lafadz, maknanya mengandung huruf hijaiyah.
Yang kedua ialah murakab, maknanya tersusun. Kedua syarat ini merupakan syarat dari jumlah, yaitu mengandung huruf hijaiyah dan tersusun dari kata-kata atau kalimat. Kemudian syarat yang ketiga untuk dapat disebut dengan kalam yaitu mufid, maknanya berfaedah, yaitu dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas. Sekalipun hanya terdiri dari 2 kalimat saja seperti yang telah dicontohkan tadi, koma zaidun. Selanjutnya, syarat yang keempat ialah wadha'. Maknanya, pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi, pembicaraan orang yang mengigau atau mabok sekalipun berbahasa Arab tidak termasuk wadha' yang merupakan syarat dari kalam. Kemudian, ada yang disebut dengan kalim. Kalim ialah kalam yang tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat kalam, yaitu mufid, sekalipun tersusun atas 3 lafadz atau lebih. Kita beri contoh apa yang disebut kalam dan apa yang disebut kalim. Contoh kalam, qoma zaidun, yang berarti telah berdiri Zaid. Lafaz tersebut sudah mufid atau berfaedah sekalipun hanya terdiri dari 2 kalimat saja dan dapat disebut dengan kalam. Kemudian contoh dari kalim, in qoma zaidun, jika Zaid telah berdiri. Lafaz tersebut belum mufid atau berfaedah karena merupakan syarat yang membutuhkan jawaban, ditandai dengan kalimat in yang berarti jika. Ada jika, harus ada maka. In qoma zaidun, jika Zaid telah berdiri, masih menimbulkan pertanyaan bagi pendengar. Kenapa kalau Zaid berdiri? Nah, lafaz tersebut belum memberikan pemahaman secara jelas sehingga dapat disebut dengan kalim. Untuk menjadi jumlah yang berfaedah, maka lafaznya harusnya seperti ini. In qoma zaidun, qoma Muhammadun, misalnya. Jika Zaid berdiri, maka Muhammad berdiri. Maksudnya, jika Zaid berdiri, maka Muhammad akan berdiri. Dan ini contoh jumlah yang berfaedah dan sudah dapat disebut dengan kalam. Nah, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa kalam dan kalim merupakan bagian dari jumlah. Atau jumlah itu bersifat umum, sedangkan kalam dan kalim bersifat khusus. Maknanya, kalau kalam dan kalim ialah jumlah, sedangkan jumlah belum tentu kalam atau kalim. Seperti halnya apel ialah buah, sedangkan buah belum tentu apel. Nah, gimana? Bahasa Arab mudah bukan? Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar bahasa Arab. Nantikan video selanjutnya. Naskurkum ala husni istimaikum wahtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.